Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin. Kali ini saya jumpa lagi dengan Anda semua dengan suatu perbincangan yang hangat. Karena kita sekarang sedang ada G20, di mana G20 itu Indonesia mempunyai suatu peranan penting, terutama di bidang kesehatan. Nah, ini akan ada perbincangan tentang itu. Ini hanya untuk kita belajar, kita bersama-sama belajar untuk mengikuti, untuk menghayati apa yang terjadi di dalam G20 itu. Dan kita bisa memberikan support pada pemerintah kalau itu memang sangat baik untuk bangsa kita, dan kita bisa memberikan atau mengingatkan pemerintah kalau itu kira-kira tidak cocok dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Oke teman-teman, sekarang Pak Web sudah datang di depan saya untuk kita berbincang-bincang. Selamat sore Ibu Siti Fadilah. Selamat sore Pak Web. Terima kasih sudah diberikan kesempatan lagi untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu pada sore hari ini. Bagaimana Bu? Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya, syukurlah kalau demikian. Ibu Siti Fadilah, kemarin baru selesai pertemuan Health Ministry Meeting di Yogyakarta, sebuah pertemuan untuk persiapan G20 nantinya. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disepakati berkaitan dengan Indonesia. Menurut Ibu, kira-kira bagaimana dengan kesempatan-kesempatan tersebut? Salah satunya misalnya adalah soal rencana untuk bisa menggunakan GIS Aid Plus, yaitu sebuah lembaga yang nantinya akan bertugas untuk memperkuat posisi negara-negara yang terlibat di dalam pertemuan internasional ini bisa menghadapi yang namanya pandemi yang akan datang. Mungkin Ibu bisa menceritakan tentang GIS Aid ini. Bukankah Ibu terlibat dalam pembentukannya waktu itu? Ya. Tapi GIS Aid Plus ya. Konsepnya GIS Aid Plus. Menurut saya memang konsepnya GIS Aid Plus itu agak-agak mirip dengan GISN yang dulu dibubarkan oleh Indonesia. Tahun 2008 ya Bu ya? 2008 ya. 2007 lah. 2007. Nah pada waktu itu Indonesia mengajukan resolusi untuk merubah namanya fire sharing dan benefit sharing. Nah pada waktu itu Indonesia menjadi leader dan kami mengajukan 6 poin untuk mereformasi. Dan kemudian salah satu pointersnya adalah membuat transparansi perjalanan virus dari negara satu ke negara yang lain, dan agar kita semua bisa mengetahui itu virus apa, berjalan dari negara mana ke mana, dan akan dipakai apa. Jadi kita tidak buta itu virus apa sih, kayak sekarang di COVID ini. Kita kan bingung virusnya siapa sih? Bagaimana kok bisa dibikin dengan cara mRNA, dengan cara adenovirus, dengan cara ini, dan ada dengan cara yang kayak Sinovac. Kenapa sih dan bagaimana sih? Nah itu tidak transparan. Kenapa tiba-tiba ada yang sudah siap? Semua kaget-kaget. Padahal kalau bikin vaksin itu mesti butuh waktu lama. Ini tiba-tiba berapa bulan sudah jadi. Itu semuanya tidak transparan. Kalau tidak transparan, itu menurut saya mengandung keberbahayaan. Dan keberbahayaan itu tentu saja yang terancam adalah semua manusia di dunia. Nah itu, maka waktu itu saya membuat sistem bagaimana perjalanan virus itu transparan. Jadi bisa diikuti, dan itu
Virus harus ada MTA-nya. Yaitu material transfer. Material Transfer Agreement. Itu adalah murni ciptaan kita. Dan kemudian saya membutuhkan suatu institusi atau suatu lembaga yang bisa saya percaya untuk mengawasi perjalanan virus ganas tersebut di dunia agar tidak terjadi pandemi. Ketika itu ada 3 calon dan saya dalami, kemudian saya memilih GIS-8. Jadi GIS-8 ini sebetulnya dilahirkan oleh kita, adalah oleh Indonesia, tim Indonesia yang saya pimpin waktu itu. Kita membuat GIS-8 itu untuk mentransparankan virus-virus ganas agar tidak terjadi pandemik yang akan datang. Gitu. Tapi kemudian sejalan dengan berjalannya zaman, nampaknya reformasi yang sudah kami bikin itu terkikislah oleh batu pun bisa terkikis oleh hujan ya lah, ini terkikislah oleh orang-orang yang memang menginginkan pandemi itu terjadi untuk kepentingan perdagangan. Nah itu. Jadi sebenarnya GIS-8 itu konsepnya adalah transparansi, equity, dan fairness. 3 ini. Nah, jangan sampai virus dijadikan komoditi. Jangan sampai produk dari virus dijadikan komoditi. Karena kalau dijadikan komoditi, nanti nyawa taruhannya. Kira-kira kalau menurut Ibu, apa kepentingan daripada pertemuan internasional kemarin yang tujuannya di G20 itu menggunakan GIS-8 ini menjadi GIS-8 plus? 1, GIS-8 sudah established ketika menggantikan GSS ya, GIS-8 sudah established ketika ada COVID. Tetapi fungsinya masih netral. Nah sekarang kalau plus itu, maka GIS-8 ini akan seperti GISN yang sebetulnya sudah kita bubarkan ketika kita mengajukan resolusi itu. Dan itu secara resmi sudah disetujui oleh ketika itu. Apakah akan menjadi lebih transparan atau kemudian justru kembali seperti GISN lagi nanti? Kalau itu saya khawatir kalau tidak transparan. Jadi yang penting apakah Anda memakai konsep GIS-8 atau tidak. Jagalah ketransparansian, keequityan, dan ke-fairnessan. Adil, equity, dan transparansi. Kalau semua bisa transparansi, nggak akan ada pandemi. Selain itu Bu, juga pertemuan kemarin itu menghasilkan sebuah lembaga yang bernama Financial Intermediary Fund atau FIF, di mana Indonesia bersama beberapa negara lainnya, yaitu Amerika, Singapura, dan Inggris, dan sebuah lembaga keuangan yaitu Wellcome Trust, membentuk yang namanya FIF ini. Menurut Ibu sendiri, bagaimana keberadaan FIF ini? Jadi saya surprise ya, Indonesia menjadi rombongan dari negara-negara kaya yang kapitalistis. Dilibatkan mendirikan. Kenapa ya? Justru saya bertanya. Kenapa Indonesia yang urun cuma 50 juta sama dengan Jerman, tapi Singapura cuma 10 juta. Apakah itu tergantung dari jumlah penduduknya atau bagaimana? Sedangkan Amerika 450 juta. Inggris Eropa 450 juta. Indonesia 50 juta. Saya tidak mengerti apa untungnya kita ikut di dalam 5 negara itu. Apakah kita mempunyai hak veto yang sama dengan Amerika? Kalau kita mempunyai hak veto yang sama dengan Amerika, mungkin itu ada gunanya. Tetapi kalau kita cuman di situ jadi timun bungkuk jogo imbuh ya. Timun bungkuk jogo imbuh tahu nggak? Apa itu? Barang yang sepele tapi untuk imbuh. Tambahan saja. Untuk tambahan aja. Nah itu sangat sayang. Jadi mestinya Indonesia harus diwakilin oleh seseorang yang berani
berani bersikap dan matang dalam berpikir, matang dalam menghayati preambul Undang-Undang Dasar 45, bagaimana dia harus melindungi bangsanya dan tanah tempat darahnya. Nah itu maka dia akan berperan bagus. Ini kan FIF ini hampir sama seperti IMF ya Bu ya? Ya. Juga ada World Bank di dalamnya, Ya. juga terlibat di dalamnya. Ya. Jadi semacam lembaga mengumpulkan dana dari berbagai negara yang nantinya akan dipakai. Ya itu pasti selalu kalau ada uang pasti ada udang di balik batu, pasti. Semua orang berebut untuk bisa berkuasa mengatur keuangan itu. Lah Indonesia ada di dalam situ meskipun dia harus nyumbang 50 juta. Saya yakin Indonesia memutuskan menyumbang 50 juta US dollar pasti sudah dengan pemikirannya matang apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Jangan sudah nyumbang tapi kita juga nurut terus dengan mereka. Kita udah nyumbang sekarang kita tidak nurut. Kita harus berpikir dengan sehat dan kita harus berani untuk kalau nggak begitu bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kemudian yang terpenting juga dalam pertemuan kemarin itu adalah pernyataan daripada Dirjen Pak Tedros yang menegaskan bahwa pandemi ini belum usai. Dan salah kalau misalnya menyatakan bahwa sekarang sudah endemi. Menurut Ibu sendiri bagaimana Bu keadaan sekarang ini? Apakah benar seperti apa yang dikatakan Tedros bahwa pandemi ini belum usai? Bukan soal benar dan salah, tapi yang berkuasa untuk mengatakan adalah Pak Tedros. Walaupun Pak Tedros itu juga melawan apa yang sudah dikatakan dia sendiri. Misalkan dia melakukan suatu indikator. Dia melakukan indikator. Misalkan kalau reproduction rate nasional itu kira-kira sama dengan 1, maka dan 6 bulan kemudian tetap 1 atau kurang, maka dia adalah endemik. Kemudian ada juga definisi kuno. Yang namanya pandemik itu adalah kalau ada penyakit menular yang dahsyat dan belum ditemukan obatnya. Sekarang kita sudah menemukan obatnya. Nah, kembali ke indikator. Indikatornya itu 1 reproduction rate itu. Kedua, cakupan vaksinasi. Kalau vaksinasi 1 dan 2 sudah 70%. Nah kita udah 70% lebih. Kemudian ketiga, kalau booster sudah 50%. Nah kita baru 22%. Nah mungkin di sini Indonesia belum dicetuskan endemi karena ini. Kalau yang lain-lainnya sih sudah memenuhi syarat. Seperti reproduction rate nasional itu pada bulan Mei kemarin itu sudah 0,78. Kalau Januari masih 1,1. Itu paling tinggi Januari itu. Ya, yang paling akhir 0,78. Mungkin sekarang mungkin 0,6 kita nggak tahu. Nah, seharusnya setiap pengumuman jangan menyebutkan jumlah COVID meningkat. Mestinya indikator itu yang diomongkan. Jadi rakyat biar tenang. Oh masih jauh gitu. Jadi walaupun harus tetap waspada. Dan rakyat saya kira sekarang sih gampang untuk mengatakan harus waspada. Tidak berani sembrono lagi karena sudah ada pengalaman yang baik. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah tetap kita sudah endemi atau seperti Pak Tedros? Kalau saya yang menduga itu mungkin nggak ada gunanya ya. Untuk saya sendiri ya saya bilang endemi, tapi nggak ada ngaruhnya saya siapa. Nah, tapi menurut saya indikatornya adalah Endemi. At least transisi endemi. Transisi menuju endemik seperti Pak Menkes bilang. Itu transisi menuju endemik. Walaupun Pak Jokowi juga sudah menganjurkan untuk lepas masker segala macam, menunjukkan bahwa memang sudah endemi. Ya, tapi Pak Jokowi itu agak apa sih PPKM-nya ditingkatkan lagi itu jangan sampai kita mengurangi kemajuan yang sudah kita capai, kita mundur lagi, jangan sampai. Baik Ibu Siti Fadilah, terima kasih untuk wawancara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaanmu yang selalu sangat sulit untuk dijawab. Terima kasih juga Pak Web. Ya.
Demikianlah para sahabat Siti Fadilah, bincang-bincang saya dengan Pak Ubed Barau yang selalu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan selalu up to date. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang mungkin Anda belum bayangkan. Saya kira demikianlah dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.